Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Boda Fetro dari Kurniawan. Saya dari Trio Angkatan 2024 di kelas praktikum B. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi sistem embedded yang terakhir, yaitu FreeRTOS di Advance. Nah, FreeRTOS Advance ini merupakan tahap lanjutan atau dari penggunaan FreeRTOS yang berfokus pada optimasi performa sistem, teman. Manajemen memori, komunikasi antar tas yang cukup kompleks, serta fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan tingkat lanjut untuk aplikasi real-time burst skala besar, teman-teman. Nah, pada level ini atau level advance ini, pengembang atau user tidak hanya menjalankan task dan parallel, tapi juga mengelola efisiensi CPU, penggunaan memori, multi-core processing, dan juga keandalan sistem, teman-teman. Nah, tujuan penggunaan dari FreeRTOS Advance ini itu digunakan untuk membangun sistem embedded yang lebih kompleks dan memiliki kebutuhan performa tinggi. Biasanya ini digunakan untuk skala industri, teman-teman. Tujuan utamanya adalah yang dimana itu bisa mengoptimalkan penggunaan CPU, mengurangi latensi dari sistemnya, mengelola memori secara efisien, meningkatkan keandalan sistem real time, mendukung aplikasi multitasking yang cukup kompleks, dan memanfaatkan kemampuan multi-core processor. Nah, pendekatan ini banyak digunakan pada sistem industri, IoT, robotika, dan otomasi, teman-teman. Nah, kita ngomong-ngomong tadi sudah mention terkait manajemen memori. Nah, manajemen memori ini merupakan aspek penting dalam FreeRTOS Advance, teman-teman, yang dimana setiap tas itu kan membutuhkan stak memori, heap memori, dan juga resource system. Jika manajemen tidak tepat atau pengelolaan memori tidak tepat, maka sistem ini akan mengalami yang namanya memory leak atau kebocoran memori, teman-teman. Lalu overflow stack, lalu juga sistem bisa bikin crash. Nah, manajemen memori ini, ini FreeRTOS ini yang bagian efisien yang menyediakan beberapa metode pengelolaan heap yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi ataupun kebutuhan industri, teman-teman. Nah, kita ngomong masalah dynamic dan juga static allocation. Jadi Advance ini atau RTOS Advance ini mendukung dua metode alokasi memori, teman-teman. Itu yang pertama ada static allocation atau alokasi statik, yang dimana memori ini akan dialokasikan saat program sedang dikompil atau dikompilasi, teman-teman. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya pada static allocation atau alokasi statik ini itu lebih aman, konsumsi memori lebih terprediksi secara real time, dan juga cocok untuk sistem yang kritis, teman-teman. Nah, yang kedua ada namanya dynamic allocation atau alokasi dinamis, teman-teman. Dimana pada alokasi dinamis ini memori dialokasikan saat program sudah berjalan. Keuntungannya apa? Keuntungannya itu lebih fleksibel dan juga mudah menyesuaikan kebutuhan aplikasi. Namun perlu pengelolaan atau manajemen memori yang baik agar tidak terjadi fragmentasi memori, teman-teman. Nah, kita ngomong task notification, dimana ini merupakan mekanisme komunikasi yang lebih ringan dibanding view atau semapur. Nah, task notification ini digunakan untuk mengirim sinyal antar task, memberikan event dari ISR ke task, lalu bisa mengurangi penggunaan memori, teman-teman. Karena task notification ini itu langsung terhubung ke task tertentu, yang dimana mekanisme ini memiliki performa yang sangat-sangat cepat, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke software timer, yang dimana software timer ini sendiri ini digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu berdasarkan waktu atau berdasarkan real time tanpa perlu menggunakan hardware timer tambahan. Contoh, pengiriman datanya setiap 5 detik, monitoring sensor setiap 1 detik, lalu bisa timeout komunikasi, teman-teman. Nah, software timer ini itu membantu mengurangi penggunaan resource dari hardware-nya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, kita lanjut sistem, kita akan paham tentang terkait monitoring dan juga debugging-nya. Pada tahap advance, monitoring menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem. Biasanya kita memantau parameter-parameternya seperti CPU usage atau penggunaan CPU, penggunaan heap atau heap usage, stack usage, task runtime, dan juga sistem latensi atau latensi dari sistemnya, teman-teman. Nah, data monitoring itu biasanya atau data debugging ini biasanya dikirim melalui UART, komunikasi UART menggunakan FTDI. FTDI bisa menggunakan FT232RL USB ke TTL serial adapter ke komputer untuk dianalisis, teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan atau intermezzo untuk materi terakhir embedded kali ini. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasan materi atau praktikumnya, supaya teman-teman lebih paham apa yang dibawakan pada hari ini. Oke, let's go.
Ya ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Nah, ini untuk masternya itu si ISP, slave-nya STM32. Ini untuk programnya dari master ISP32. Kayak define pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slave-nya untuk STM32-nya. Udah. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada THT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC, percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC-nya tuh dari potensio ya dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari apa? Iya, potensio. Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. Ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari kecerahan LED. Ya, kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potentiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensial nilainya akan 0 ADC-nya. Iya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga 0. ADC-nya, PWM-nya. Terus udah. Gitu aja. 2 menit. Oh ya. Oke, terima kasih. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini styling serial monitornya. Dan programnya. Nah, ke sini kita membahas terkait program teman-teman, misalnya kita sini untuk wiringnya atau kita menyeting dari SDI atau SCL-nya, kita menggunakan push button 6 dan juga push button 7 teman-teman. Lalu ini untuk main programnya. Untuk rangkaian kita menggunakan ESP. Kemudian ada flying fish alias gas sensornya. Di sini kita menggunakan indikator LED teman-teman. Di sini kita menggunakan dua komunikasi yaitu antara ESP dengan slave. Nantinya dari si slave-nya ini si STM32 ini bakal tampilkan itu monitornya menggunakan LCD teman-teman. Nah, di sini programnya ini kan seperti biasa kita menggunakan potensio juga menggunakan untuk suhu teman-teman. Nah, di sini kita sebentar. Nah, di sini ada define untuk mendefine pin dari SPI teman-teman, SPI dari mosinya. Lalu di sini untuk volatilnya kita menggunakan fungsi volatil untuk suhu kelembapan dan juga nilai potensionya teman-teman. Di sini seperti biasa kita mengepin dari SP32-nya menggunakan pin 34 untuk untuk MQ atau sensor gasnya kita menggunakan pin 35, lalu untuk DHT-nya kita menggunakan DHT32 yang mana pinnya kita integrasikan di SP32 kita menggunakan pin 4 teman-teman. Ini untuk SCK MOSI juga SCS-nya bisa dilihat. Lalu di sini menggunakan rumus-rumus checksum untuk membuat rata-rata dari hasil sensor yang terbaca. Lalu sini menggunakan transfer byte alias untuk transfer datanya teman-teman. Lalu di sini menggunakan dari SPI kita akan mengirim yang sudah diambil sensornya menggunakan integer atau increment yang dimana ketika nanti i-nya atau data yang diambil lebih kecil dari panjangnya maka dia akan
meng-trigger si increment itu sendiri teman-teman menggunakan, dan juga ada di limit microsecond-nya untuk digital rate-nya sebagai ini mana itu bakal mengindikasikan sebagai high atau on teman-teman, atau satu. Jadi untuk fungsi dari potensionya, lalu kita menggunakan if else jika nantinya suatu probability tidak bisa terdeteksi teman-teman. Nah di sini untuk LCD-nya di sini. Ini untuk program slave teman-teman. Di sini untuk slave-nya kita menggunakan tipe LCD 0,27, lalu untuk kita menggunakan pin analog 4578 untuk PDSTM32 untuk komunikasi LCD teman-teman. Di sini menggunakan fungsi volatile juga, kurang lebih sama seperti ESP, cuman bedanya memang slave ini digunakan sebagai menerima data teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi bermanfaat, dan juga series atau sistem embedded ini kita berakhir sampai sini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar tentang sistem embedded, sistem otomasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.